Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali untuk membaca kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah, buah karya dari Syekh Abu Anas Malik Al-Masdari hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab fi'il, yaitu jazim al-mudhari. Namun sebelum itu kita bahas terlebih dahulu secara ringkas tamrin mengenai nawasib mudhari. Ya, silakan dibuka pada kitab masing-masing pada halaman 76. Ya, tamarin halaman 76. Nah, soal yang pertama, ya, keluarkanlah fi'il yang mansub, ya, fi'il mudhari yang mansub, kemudian jelaskan ambil nasabnya serta tanda nasabnya. Surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai ke 5. Ada tiga fi'il yang mansub di sini, yaitu najma'a, kemudian nusawiya serta yafjuro. Najma'a dia mansub karena didahului oleh lan, dan tanda nasabnya karena di akhir maka dia mansub dengan tanda fathah dhahirah alal akhir. Demikian pula nusawiya, dia juga mansub karena ada ambil nasab mendahulunya, yaitu an masdariyah. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah meskipun dia mu'tal. Karena dia mu'tal ya, maka ketika rafa dia dhammah muqaddarah, akan tetapi ketika dia nasab maka dengan fathah yang zahirah. Ya, fathah zahirah alal akhir. Dan yang terakhir yafjura, dia mansub karena ada lam kai di situ atau lam ta'lil. Dan tanda nasabnya karena dia sahih akhir maka alamatun nasbihi al-fathah al-dhahirah alal akhir. Kemudian yang kedua, do ada dan nasbin munasibah fil makan al-khali minal jamal atiyah. Ya, letakkan perangkat-perangkat nasab ya yang sesuai. Ya, ambil nasabnya sesuai pada tempat yang kosong ya, pada titik-titik berikut dari beberapa kalimat di bawah. Ini insya Allah mudah. Kita langsung saja ke soal yang ketiga. Ya, soalnya arif i'rablah mata tahu khattun. Ya, kata-kata yang di bawahnya ada garis ya, yang bergaris bawah. Dari firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diminta untuk meng'irab suatu fi'il, maka nanti ya, jangan lupa untuk meng'irab fa'ilnya juga. Mana fa'ilnya? Naam ya, lan tanalu. Ini lannya ya, harfun nafin ya, wa nasbin ya, wastikbalin ya, kalau mau lebih lengkap yang jelas dia huruf penasab, maka matni ya, matniyun ala sukuni. Kemudian tanalu, nah, tanalu ada fi'il mudhari yang diawali oleh penasab, maka dia mansubun ya, fi'il mudhari'un mansubun. Mansubnya kenapa? Mansubun bilan ya, mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu min af'al al-khamsah. Kemudian al-wawu di situ wawul jama'ati. Nah, dan dia adalah domir mutasil baris mabniun ala sukun. Tapi fi mahalli raf'in, nah, karena dia adalah fa'ilnya. Fi mahalli raf'in fa'ilun, al-bira maf'ulun bihi. Kemudian hatta, nah, ini ada perbedaan ya. Dulu kita bahas bahwasanya ada perbedaan di antara perangkat-perangkat penasab fi'il mudhari. Hatta ini juga harfun nasbin, wagoya atau ta'lil juga, bisa bermakna goya, bisa bermakna ta'lil. Dan dia termasuk perangkat penasab fi'il mudhari. Kemudian setelahnya tunfiku, karena dihuli oleh penasab maka tunfiku. Nah, fi'il mudhari'nya mansubun. Mansubun karena apa? Ya, kalau menurut pendapat penulis
matan, maka ya mansubun bi hatta. Ini pendapat Kufah. Apapun syarah menjelaskan bahwasanya ada pendapat lain. Itu di antara 10 penasab itu ada yang 4 yang pertama menasabkan dengan sendirinya secara langsung. Kemudian sisanya itu menasabkan dengan perantara an mutmarah. Maka ini bisa dikatakan tunfiku mansubun bi hatta kalau mengikuti pendapat ulama Kufah. Tapi kalau pensyarah di sini mengikuti pendapat Basrah, di mana tunfiku mansubun bi an mutmaratan ba'da hatta. Dengan mansubnya itu bukan karena hatta secara langsung, tetapi karena ada an mutmarah yang jatuh setelah hatta. Kemudian alamatun nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'al al-khamsah. Al-wawu wawul jam'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ya boleh mansubun bi hatta, boleh juga pakai mansubun bi an mutmarah. Yang penting nanti tahu saja alasan masing-masing. Ya, kita selesai dari penasab fi'il mudhari, kita masuk ke bab selanjutnya pada halaman 77 ya. Bab jawazimul mudhari. Ya, ada amil-amil penjazam fi'il mudhari. Ya, jawazimul mudhari. Amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Penulis matan Syekh Muhammad Hasan Haji qala al-musannifu mengatakan wal jawazimu dan amil-amil penjazam, yakni penjazam fi'il mudhari thamaniyata asyara. Ada 18 jumlahnya. Nah, thamaniyata asyara ini angka murakkab ya, mabniun 'alal fathi. Dari 18 tersebut wahia lam, lama, alam, alama, walamul amri wa du'ai wala fin nahyi wa du'ai. Ada lam, lama, alam, alama, walam amr dan lam du'a. Kemudian ada la untuk nahyi, untuk larangan serta doa. Yang mana ini keenam perangkat pertama ini yang nanti menjazmkan sebuah fi'il mudhari. Berada in jika ma itu apa saja, man siapapun, mahma ya bagaimanapun atau apapun juga bisa. Isma itu seperti in maknanya apabila, dengan ayun yang manapun, mata kapan saja, ayana juga demikian, aina, ana dan haitsuma itu dimanapun atau bisa juga kemanapun, dan kadang-kadang haitsuma juga bermakna kapan. Kemudian ada kaifama bagaimanapun, serta yang terakhir itu idza. Tapi di sini idza fi syi'ri khasatan. Dia tidak berlaku pada semua tempat, tetapi hanya khusus ketika digunakan pada syair. Ya, di tempat-tempat yang digunakan syair di situ. Nah, tadi di luar syair, idza di sini tidak termasuk penjazm. Ya, hanya apabila dia di dalam syair. Asyarhu Syekh Mazari Abu Anas mengatakan ba'da an faragha al-musannifu rahimahullahu min dzikri nawasibi, setelah penulis matan selesai dari penyebutannya terhadap alat-alat penasab, syara'a fi dzikril jawazimi. Maka beliau langsung melanjutkan dengan memulai penyebutan perangkat-perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari. Wal aslu fi jazmil fi'li, dan pada asalnya, pada dasarnya jazmnya fi'il mudhari tersebut ayakuna bisukuni, yaitu dengan sukun. Ya, asalnya alamat aslinya jazm fi'il itu dia jazmnya dengan sukun, ya, majzumun bisukuni. Wa yunubu anhu hadfun nuni. Tapi dia bisa digantikan oleh hadfun nun, ya, tanda jazm turunan, tanda jazm cabang, yaitu hadfun nun. Kapan? Fil af'alil khamsah, ya, kalau dia adalah fi'il mudhari yang merupakan af'al al-khamsah. Atau wa hadfu harfil illati fil fi'lil mu'talil akhiri. Ya, tanda jazm fi'il itu bisa digantikan, ya, bukan sukun saat, tapi dengan hadfu harfil illah, ya, dengan menghapus huruf illahnya. Ini kalau dia merupakan fi'il mudhari mu'tal akhir.
Dan fiil-fiil tersebut yujzamu idza sabaqahu ahadul adawatil jazimah. Dia terjazmkan, dia menjadi jazm atau dia majzum apabila didahului oleh salah satu di antara perangkat-perangkat yang disebutkan oleh mu'alif tadi, yang jumlahnya ada 18, kemudian ditambah oleh idza pada keadaan khusus, yaitu pada keadaan syair. Kemudian wahiyya ala qismaini, dan perangkat-perangkat yang disebut oleh penulis itu nanti terbagi menjadi dua kelompok. Al-awwal, kelompok yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahidan, yaitu kelompok yang atau perangkat-perangkat yang menjazmkan sebuah fi'il mudhari saja. Wahiyya lam, lamma, kemudian lam amr serta doa, ya, lamul amri wa du'ai, kemudian la fin nahyi wa du'ai, kemudian la, ya, la nahya, la yang menunjukkan larangan, atau juga la untuk doa. Nah, catatan kaki, ya, beliau tadi menyebutkan ada lam, lama, kemudian ada alam, kemudian ada alama, serta lam amr dan doa, la fin nahyi dan doa. Nah, tapi di sini pensyarat setelah menyebutkan lam dan lama, beliau melompati, ya, tidak langsung, beliau langsung ke lam amr dan doa serta la fin nahyi wa du'ai. Adapun alam dan alama, ya, pensyarat tidak menyebutkannya pada kelompok yang pertama. Ini penjelasannya pada catatan kaki yang pertama. Adapun amal alam wa alamma, adapun alam dan alama, kata beliau fa asluhuma lam wa lamma. Pada asalnya ya lam dan lama, ya, alam serta alamma itu aslinya adalah lam dan lamma. Wa inna ma zidat alaihima hamzatul istifhami. Tetapi pada alam dan alama yang asalnya tadi lam dan lamma, sesungguhnya ia pada bagian awalnya ditambahkan hamzah istifham, ya, huruf istifham, kata tanya, yaitu hamzah. Jadi kalau lam itu atau lamma artinya tidak atau belum, maka ketika ditambahkan hamzah istifham jadi alam dan alama, maka makna jadi, ya, sebuah pertanyaan yang manfi. Artinya tidakkah atau apakah tidak, belumkah, apakah belum. Jadi asalnya ya lam dan lama yang menjazmkan. Adapun pada alam dan alama itu cuman lam dan lama yang ditambahkan hamzah istifham di awalnya. Nah, kemudian kisam yang kedua, bagian yang kedua, ma yajimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il, ya, tentunya di sini dua fi'il mudhari maksudnya. Wahiyya al-baqi, yaitu sisanya. Setelah selain lam, lama, lam amr dan doa serta la fin nahyi wa du'a, maka yang lainnya setelah 6 yang pertama disebutkan oleh muallif, maka nanti yang lainnya atau sisanya itu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Nah, jadi nanti ada dua fi'il setelah perangkat kelompok yang kedua ini. Nah, yang pertama nanti disebut dengan fi'il syarat, kemudian fi'il yang kedua namanya jawab syarat. Ya, kalimatnya kalimat yang bersyarat. Nah, kemudian tadi disebutkan ada 18. 6 yang pertama itu menjazmkan sebuah fi'il, sisanya menjazmkan dua fi'il sekaligus. Nah, kita masuk ke kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, awalan yang pertama adalah kelompok yang menjazmkan sebuah fi'il saja, ya, sebuah fi'il mudhari saja. Ma yajzimu fi'lan wahidan. Wahiyya yang pertama lam. Lam ia harfun nafyin. Lam adalah huruf nafi, maka maknanya menafikan, ya. Tidak. Wa jazmin, berarti dia menjazmkan. Wa qalbin, dan dia artinya qalb. Maksudnya di sini qalb maknanya itu membalik, ya, mengubah. Nanti maksudnya lam itu harfu qalbin, dia mengubah fi'il mudhari yang nanti dia punya kemungkinan makna itu zaman sekarang atau zaman mendatang, maka dibalik atau disyarat makna jadi makna fi'il madhi. Asalnya mudhari, punya kemungkinan makna hal atau mustaqbal. Kemasukan lam harfu qalbin, maka nanti ya maknanya jadi madhi. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala,
lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, syahidnya dari kata yalidu asalnya, walada yalidu. Kemudian didahului oleh lam, ya, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Karena dia menjazmkan, maka jadilah yalidu lam yalid, ya, majzumun dengan lam dan tanda jazmnya dengan sukun. Demikian pula yuladu, masukkan lam dan dia juga harfu jazmin, maka dia jadi majzum, jadilah yulad. Keduanya ini yalid maupun yulad, maklum atau majhul, tadi didahului oleh huruf lam dan dia sahih akhir, maka majzumun dan tanda jazmnya dengan sukun, ya, karena dia masih mudhari yang asli, ya, bukan afal khamsah, bukan pula mutal akhir, yaitu lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kemudian lama harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, jadi mirip-mirip dengan lam, sama-sama harfu nafyin, sama jazmin, sama qalbin. Perbedaannya apa? Disebutkan oleh pensyarah pada catatan kaki yang kedua. Maksudnya lama harfu nafin wa jazmin wa qalbin di sini ya seperti lam, mislu lam. Dan fariqatuha fi ba'dil umuri. Pembedanya ada pada sebagian perkara, minha di antaranya annal manfiya biha mutawaqqi'u husulihi. Ya, bahwasanya lama itu seperti lam, tapi ada perbedaan pada sebagian perkara, yaitu pada penafiannya. Ya, penafian pada lam itu berbeda sedikit dengan lama, yaitu berkaitan dengan perwujudannya. Nah, kalau pada lama, maka nanti penafiannya itu mutawaqqi'u husulihi. Ya, bisa jadi nanti setelah diucapkan, dinafikan, nanti setelah itu kembali dilakukan. Nah, bisa jadi nanti setelah dinafikan, fiilnya itu diwujudkan. Itu maksudnya. Misalnya ada ketika mengatakan lam akul, ya, menggunakan lam, maka nanti kecil kemungkinan setelah mengatakan lam akul nanti dia akan makan. Tapi kalau kita mengatakan lama akul, saya belum makan, saya tidak makan, nah maka masih ada kemungkinan yang cukup besar nanti setelah itu dia akan makan setelah mengatakan ini. Jadi lebih pas itu yang diartikan belum itu lama dibandingkan lam. Karena untuk lam yang menafikan fiil, maka fiilnya nanti kecil kemungkinan akan dilakukan setelah diucapkan tadi. Nah, saya tidak makan, maka nanti kecil kemungkinan akan makan setelah mengatakan itu. Adapun lama, maka nanti setelah mengucapkan, bisa jadi setelah dia mengatakan saya belum makan, setelah itu dia akan makan. Nah, itu perbedaan kecilnya antara lam dengan lama. Jadi kalau lama itu dia masih ada kemungkinan untuk dilakukan. Adapun lam, maka kemungkinannya lebih kecil terwujud. Maka kalau misalnya dia mengatakan, guru mengatakan misalnya fahim, sudah paham, maka sang murid mengatakan lama afham, ya, masih ada positif thinkingnya kalau dia akan memahami setelah ini, tidak mengatakan lam afham, karena ini menunjukkan kecilnya usaha atau kecil kemungkinan pemahaman itu akan datang setelah ini. Nah, dan contoh untuk kalimat menggunakan lama, nahwu qouli ta'ala lama yalhaqu bihim. Nah, sini yalhaqu asalnya yalhaquna, kemudian didatangi atau didahului oleh lama yang merupakan harfu jazmin, maka yalhaquna itu majzumun, jadilah kan dia afal khamsah, tanda jazmnya dengan hafud nun, jadilah yalhaqu, ya, tanpa nun, yalhaqu
fi'lan mundari'un majzumun dengan lamma dan tanda jazamnya hadfun nun karena dia adalah af'al khamsah. Ya, ada lam pertama, kemudian lamma yang kedua, mirip-mirip. Yang ketiga lamul amri. Lam amr wa yallati yutlabu bihal fi'lu. Ya, dengannya kita meminta diwujudkan suatu fi'il. Nahu qouli ta'ala yunfiq dzu sa'ah. Supaya orang yang memiliki kelapangan, memiliki harta, yunfiq, ya, berinfak. Ya, hendaknya orang yang memiliki kelapangan berinfak. Nah, itu namanya lam amr, perintah. Tapi lam di sini ta'ti lid-du'ai indama yakunu talabu minallahi. Ya, lam juga bisa selain amar juga bisa lid-du'ai, datang tapi bukan untuk perintah tetapi berupa doa, permohonan. Kapan ya? Yaitu ketika ia berkaitan dengan permintaan untuk meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ketika berkaitan dengan lafzul jalalah, maka itu bukan lam amar, bukan perintah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa. Seperti nahu qouli ta'ala, firman-Nya liyaqdi alaina rabbuka. Maka di sini lamnya bukan lam amar, tetapi dia itu berupa doa. Ya. Mudah-mudahan Tuhanmu itu memberikan keputusan kepada kami, bukan penutup perintah. Karena siapa yang memerintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, lam amar, tapi juga nanti di tempat lain ketika berkenaan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan lam amar tetapi lam ad-du'ai. Ya, lamud du'ai. Lanjutkan dulu saja. Yang berikut la yang digunakan untuk melarang. Ya, la artinya larangan, jangan. Wa yallati yutlabu biha tarkul fi'l. Nah, kebalikan dari lam amar tadi. Kalau lam amar yutlabu bihal fi'lu, kalau ini yutlabu biha tarkul fi'l, yang digunakan untuk meminta supaya fi'il itu ditinggalkan, supaya tidak dikerjakan. Ya, larangan untuk melakukan fi'il. Nahu qouli ta'ala, seperti firman Allah, la tahzan. La-nya menunjukkan larangan, ya, janganlah engkau bersedih. La tahzan. Ya, tahzan dari tahzanu, didahului oleh la, dan dia adalah penjazam juga. Karena dia la-nya di sini la menunjukkan larangan. La nahyah, maka menjazamkan fiilnya. Jadilah tahzanu tahzan. Ya, majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun, karena dia sahih akhir. Tetapi juga sama, mirip-mirip dengan lam amr, wa ta'tilid du'ai. La di sini tidak mesti maksudnya adalah nahyah, larangan. Kalau berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya la liddu'a. La-nya itu untuk doa. Seperti firman-Nya, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah menghukum kami, mengazab kami. Bukan kita sebut la nahiyah, tapi la liddu'a. Bukan la fin nahi, tapi fit du'a. Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan fiilnya itu atau tarkul fiilnya kepada Allah. Meskipun sigonya ini ya lam amar atau la nahiyah, tetapi nanti namanya la untuk doa. Ini dijelaskan oleh pensyarah pada catatan kaki. Kata beliau, ya, pada yang paling bawah, qaulul musannifi, ya, perkataan penulis matan, walamul amri wa du'ai wala finnahi wa du'ai isyaratun ila an hataini al-adataini ma'allahi ta'ala la taliqani illa an takuna lidu'ai. Ya, perkataan penulis lam amr wa du'a la finnahi wa du'a itu mengisyaratkan bahwasanya kedua perangkat ini, yaitu lam serta la, itu
datang ketika berkaitan dengan Allah itu untuk doa, ya, bukan untuk amar, bukan memerintah Allah, bukan pula nahiyah, untuk melarang Allah Subhanahu wa taala. Allahu la yu'maru wa la yunha. Karena Allah tidak diperintah dan tidak dilarang. Wa amma ma'awarillahi, adapun nanti kalau berkaitan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, idza kana min adna ila a'la, maka apabila kalimat ini datang dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, fanusamihima su'alan la du'aan, maka ketika itu disebut lamnya itu lam permintaan, su'alan, bukan lam doa. Ya, silakan dilihat pada syarah Syekh Utsaimin terhadap matan Al-Jurumiyah atau pada kitab yang lain, ya, pada usul min ilmi usul. Nah, ringkasnya untuk lam amar dan la nahiyah, ini memang asalnya lam itu menunjukkan perintah, la nahiyah, la-nya itu lam menunjukkan larangan. Tetapi apabila kalimat ini masuk kepada fi'il yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak diperintah, Allah tidak dilarang. Ini namanya bukan lam amar atau la nahiyah. Ya, di antara adab kita terhadap Allah, kita mengatakan ini adalah lam ad-du'a atau la li-du'a, ya, permohonan. Karena ini datangnya dari pihak yang rendah terhadap yang paling tinggi, ya, yaitu sang Rabb. Maka namanya bukan perintah atau larangan, bukan pula permintaan, tetapi doa. Nah, disebut lam amar atau la nahiyah ini apabila dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Maka ketika berkaitan dengan manusia, maka la di sini bisa, atau lam di sini, lam dan la di sini bisa artinya lam amar atau la nahiyah. Bisa juga nanti kalau dia dari yang pihak paling rendah ke pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi, namanya bukan amar ataupun nahiyah atau nahi, tapi nanti namanya lam disual, ya, untuk meminta. Ya, kalau dari pihak yang rendah ke yang tinggi di antara manusia, maka namanya lam di situ atau la di situ adalah soalan, untuk meminta. Kalau dari pihak rendah kepada yang tertinggi, tapi yang tinggi ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka namanya la atau lam lidua, untuk berdoa. Ini bentuk adab kita kepada Allah. Nah, tapi itu hanya penamaan saja. Adapun i'rabnya sama-sama semuanya itu nanti menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya mengenai perangkat penjazm fi'il mudhari yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Qala syarih tsaniyan ma yajzim fi'lain. Yang kedua, perangkat-perangkat penjazm mudhari yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Berarti nanti setelah perangkat ini ada dua fi'il, yang mana nanti kalimatnya tidak sempurna kalau setelah perangkat berikut ini hanya satu fi'il saja, harus ada dua fi'il atau dua bagian. Al-awalu, bagian yang pertama, atau di sini fi'il yang pertama, yusamma fi'il syarti, namanya fi'il syarat. Wasani yusamma jawab syarti wa jaza'ahu. Dan yang kedua, atau bagian yang kedua, itu nanti namanya fi'il tersebut disebut jawab syarat atau jazanya, ya, kalimat jawab atau kalimat balasan dari yang pertama tadi, kalimat syarat. Ini ada kalimat syarat, ada kalimat jawab, ya. Kalau dua-duanya berupa fi'il, maka namanya fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Nanti bisa dipahami pada contoh-contoh. Wahadihil adawatu, dan perangkat-perangkat ini yaitu in, ma, man, mahma, isma, wa ayun, wa mata, wa ayana, wa aina, wa anna, wa haitsuma. Nanti ada juga setelahnya ada kaifama serta idza fi syi'r.
Ya, pensyarah pertama menyebutkan sampai haitsuma saja. Ya, nanti ada alasannya. Kemudian beliau menyebutkan al-adawat, ya, bukan huruf. Nah, kalau tadi kelompok yang pertama yang menjazmkan sebuah fi'il mudhari saja itu lam lama, kemudian lam amr dan doa, serta la nahiyah dan juga untuk doa, itu semuanya merupakan huruf. Tetapi perangkat-perangkat yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ini nanti ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Maka menggunakan istilah al-adawat ini lebih umum, yang mencakup keduanya, mencakup huruf atau mencakup yang isim. Nah, yang pertama dulu yaitu in. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in yasha yudhibkum. Jika ia menghendaki maka ia akan menghilangkannya dari kalian. Maka di sini ada in, kemudian ada fi'il yasha dan yudhib. Nah, fi'il yasha dari yasha'u dan yudhib dari yudhibu. Kemudian didahului oleh in, perangkat penjazam, dan dia menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Maka yasha'u jadi yasha. Aslinya yasha'u. Ya, ada alifnya baru kemudian hamzah. Tapi karena hamzahnya sukun, sedangkan alif itu juga sama, ia tidak bisa diisi harokat ya, seperti sukun juga, maka bertemu dua sukun, maka dia hapus alifnya, jadilah yasha pendek. Dan yudhibu juga dia majzum karena adanya in tadi, ya, fi'il kedua, maka dijazmkan oleh in. Jadi asalnya yudhibu, kemudian ada in, maka selain dia menjazmkan yasha, yudhibu juga dijazmkan yudhib. Ada dua fi'il yang dijazmkan oleh in. In maknanya jika. Nah, yasha inilah namanya fi'il syarti. Nah, kemudian kalimat setelahnya ada fi'il lagi yang kedua, itu namanya jawab syarat. Nah, baik fi'il syarat atau jawab syaratnya dijazmkan oleh in. Dan harus ada dua kalimat ini. Kalau hanya in yasha terus kita berhenti. Jika dia menghendaki, dia menginginkan, terus kita berhenti, maka kalamnya ghairu wadih, tidak jelas ya, tidak mufidah. Maksudnya apa? In yasha terus selesai. Maka harus ada yang menyempurnakannya, itu fi'il kedua, ya, jawab syaratnya. Nah, jika ia menghendaki, maka ia akan menghilangkannya untuk kalian atau dari kalian. Nah, semuanya seperti itu. Semua perangkat penjazm dua fi'il di sini nanti pasti ada dua bagian, ya, untuk fi'il syarat, kemudian ada jawab syaratnya. Kalau cuma satu saja maka kalimatnya tidak menjadi jelas. Semuanya mengandung makna syarat. Gimana kalimat setelah kalimat yang kedua atau jawab syaratnya ini dipersyaratkan adanya kalimat yang pertama supaya dia wujud. Yang kedua, ma dalam kalimat bisa bermacam-macam, tapi yang menjazmkan fi'il mudhari itu adalah ma yang isim syarat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Apa saja yang kalian lakukan, kebaikan apapun yang kalian lakukan, ya'lamhu Allah, maka Allah akan mengetahuinya. Maka taf'aluna serta ya'lamu di sini dia tidak marfu, ya, tapi taf'aluna kehilangan nunnya karena dia tidak marfu, tapi majzum dengan ma syartiyah tadi, ya. Ya'lamu juga dia majzum dengan sukun karena didahului oleh ma tadi. Ma-nya di sini menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, ya, taf'alu dan ya'lam. Ya, tidak cuma satu tetapi dua. Taf'alu adalah fi'il syaratnya. Kemudian man.
Nah, kalau man lebih umum dan biasanya digunakan untuk ghairu akil, maka kalau man, nah ini isim syarat tapi digunakannya untuk yang berakal. Ya, manusia misalnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha." Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan berikannya jalan keluar. Ya, ada dua fiil ya, ittaqa yataqi, serta ja'ala yaj'alu. Yataqi itu mutal akhir. Nah, diakhiri oleh yataqi. Kemudian didahului oleh man. Maka yataqi dihilangkan huruf terakhirnya. Dia mutal akhir, tanda jazmnya harfu harfil illah. Jadilah man yattaqi, pendek tanpa ya di belakang. Biasanya yattaqi, kemudian ada man yang menjazmkannya jadi yattaqi pendek. Nah, fi'il syaratnya majzum dengan harfu harfil illah. Adapun jawab syaratnya yaj'al, nah, dia majzumnya dengan sukun karena dia sahih akhir. Ya, man yattaqi, kemudian ada yaj'al. Kemudian mahma, bagaimanapun. Nahu qalika mahma yuhawilul mubtiluna tamsal haqiqati tazhar. Ya, bagaimanapun orang-orang yang berbuat kejelekan, berbuat kebatilan, itu berusaha untuk menghilangkan kenyataan atau memutar balik kenyataan, tazhar, maka ya hakikat tadi akan tetap tampak. Ya, yuhawil, asalnya yuhawilu, didahului oleh mahma menjazmkan fi'il mudhari. Jadilah ia yuhawil, majzum dengan sukun. Adapun kenapa dia di situ kok diharokati kasroh, kok bukan sukun? Ya, karena setelahnya itu sukun juga, ada alif lam. Maka ada dua sukun bertemu, iltiqa'u sakinain. Maka hurika bil kasri. Ya, diberi harokat dengan kasroh untuk meringankan pembacaan. Asalnya yuhawil. Ya, dia majzumun bisukun. Kemudian diberi harokat kasroh karena bertemu dua sukun. Ada sukun lagi setelahnya itu pada al-mubtilun. Dan tazhar juga majzum karena mahma menjazmkan dua fi'il sekaligus. Kali ini dia majzumun wa alamat jazmihi as-sukun. Ya, semuanya majzum dengan sukun. Tuhawil dengan sukun, kemudian jawab syaratnya tazhar juga dengan sukun. Kemudian berikutnya isma. Isma makna seperti ini, apabila, jika. Isma takum akum. Nah, seperti perkataan Anda, isma takum akum. Ya. Jika kamu berdiri, aku juga berdiri. Ya. Nah, takumu jadi takum, akumu menjadi akum. Ya. Nah, dari takumu, kemudian mimnya disukun. Nah, kemudian jadi takum. Nah, mimnya sukun, sedangkan sebelumnya ada wawu yang sukun juga. Maka ada dua sukun bertemu. Maka di sini ya, wawunya yang merupakan huruf ilah, nah, dihapus, jadilah takum. Demikian pula akumu, nah, kemudian disukun jadi akum. Nah, dua sukun bertemu jadi akum. Akhirnya isma takum akum. Ya, dua fiil sekaligus dijazmkan oleh isma. Kemudian ayun, ya, seperti dalam kalimat ayu talibin yajtahid yataqaddam. Nah, pelajar manapun yang bersungguh-sungguh yataqaddam, ia akan berkembang, ia akan maju. Maka yajtahidu serta yataqaddamu, ya, didahului oleh ayun di situ, ayu talibin. Maka dua fiil tersebut sekaligus keduanya dijazmkan. Ya, kemudian mata. Ya. Di sini mata bukanlah isim istifham, tetapi isim syarat. Ya, maknanya kapanpun. Bukan pertanyaan, tetapi kalimat bersyarat. Seperti pada kalimat mata yasluh qalbuka. Ya, kapan saja, kapanpun hatimu itu baik, tasluh,
jawarihuka, maka anggota badanmu yang lain juga akan baik. Ya, perbuatanmu akan baik. Maka yasluh yang pertama, majzumun, tasluh juga majzumun, karena ada mata. Ya, kalau matanya isim istifham maka tidak majzum dan tidak butuh dua fiil di situ. Tapi di sini adalah isim syarat. Ya, ayana mana juga sama seperti mata, ya kapanpun. Ayana tuti'illaha yu'inka. Ya, kapanpun engkau taat kepada Allah, maka Allah akan memberimu pertolongan. Ya, dari atau ayuti'u, ya tuti'u. Anta tuti'u. Kemudian majzum, ya tuti'. Nah, ada dua sukun, maka yaknya dihapus. Jadilah tuti. Kemudian setelahnya ada alif lam lagi. Nah, tuti setelahnya ada alif lam. Nah, dua sukun bertemu lagi, maka diberi harokat kasroh. Ya, jadilah tuti illaha. Asalnya ayana tuti allaha, tapi dibaca lebih bagus tuti illaha. Dan fiil yang kedua jawab syaratnya adalah yu'in. Asalnya dari a'ana yu'inu. Kemudian jadilah yu'in dengan sukun. Ada dua sukun bertemu, maka ya yang kedua dihapus. Jadilah yu'in pendek. Ya, dua fiil mudhari sekaligus dijazmkan oleh ayana. Kemudian aina, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikumul mautu. Nah, dimanapun kalian berada, maka maut, kematian yang akan sampai kepada kalian. Ya, syahidnya pada takunu, asalnya takununa. Kemudian adraka yudriku, jadi yudrik. Nah, takununa jadi takunu, majzumun dengan hadfun nun. Kemudian yudriku jadi yudrik, majzumun dengan sukun oleh aina atau ainama. Maknanya ya kapanpun. Kemudian ada anna, juga sama maknanya kapanpun. Seperti pada kalimat anna yajlisil alimu yuhtaram. Kapanpun seorang alim itu duduk, maka ia akan dimuliakan. Ya, yajlisu jadi yajlis. Majzum dengan sukun karena anna. Kemudian setelahnya ada alif lam, maka sukun ketemu sukun lagi. Iltiqa'u sakinain, ya, maka diberi harokat kasrah, yajlisil alimu. Kemudian yuhtaram dari yahtari, memuliakan. Bentuknya majhul jadi yuhtaram. Dia juga majzum oleh anna, majzumun dan tanda jazmnya dengan sukun karena dia sahih akhir. Kemudian ada haitsuma, ya, maknanya dimanapun. Ya, seperti haitsuma tastaqim tuflih. Ya, dimanapun engkau bisa istiqomah, maka tuflih, engkau akan beruntung. Ya, tastaqim majzumun, kemudian jawabnya tuflih juga majzumun dengan haitsuma. Nah, ini semuanya yang disebut oleh pensyarah tadi menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Tapi baru sebagian disebut oleh pensyarah. Nah, sebenarnya penulis menyebutkan ada lagi, yaitu kaifama. Wa dzakara al-musannifu fil jawazimi kaifama. Dan sang penulis matan, Syekh Ibnu Ajurrum Hasan Haji, menyebutkan juga di antara penjazam itu adalah kaifama. Seperti dalam kalimat misalnya kaifama taf'al af'al. Ya, bagaimanapun engkau berbuat, aku juga berbuat demikian. Ya, taf'al dan af'al semuanya majzumun dengan sukun karena ada kaifama mendahulunya, ada penjazam sebelumnya. Beliau menyebutkan ini, sang penulis, tabaan lil kufiyyin. Ya, di mana yang disebut oleh penulis matan, ya, dari seluruh tadi, termasuk kaifama itu menjazmkan fi'il mudhari. Nah, perkataan musyari ini menunjukkan bahwasanya
Ada pendapat lain yang tidak memasukkan kaifama sebagai penjazm fi'il mudhari. Tapi di sini penulis matan menyebutkan dia termasuk penjazm. Tabaan lil kufiyin. Ya, ada 12. Nah, totalnya yang disebut oleh penulis ada 12 yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Ya, dari in sampai yang terakhir yaitu kaifama. Maka ini cukup banyak, maka tetap saja harus dihafalkan. Nah, dari yang menjazmkan sebuah fi'il maupun yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, maka perlu dihafalkan semuanya. Dan yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus semuanya mengandung makna syarat, maka butuh dua bagian, ya, bagian yang syaratnya dan bagian jawab dan jazaknya. Ya, fi'il syaratnya atau kemudian juga yang berikutnya ada fi'il jawab syarat dan jazaknya. Kemudian pada kitab-kitab yang lain nanti dibagi ya, perangkat-perangkat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus ini. Ya, dari 12 itu ada yang merupakan huruf, ya, harfu syartin, ada yang merupakan isim, ya, ismu syartin. Ada huruf syarat dan isim syarat. Yang termasuk huruf adalah in. Ya, maka semua ulama sepakat ini adalah huruf. Kemudian ada isma, maka ini diperselisihkan. Isma ini mayoritas pendapat menyebutkan dia itu termasuk juga huruf. Jadi ada dua yang huruf, ringkasnya, in dan isma. Lainnya itu adalah isim. Yang mudahnya, yang huruf ada dua, itu in dan isma. Selain itu termasuk isim syarat. Ada 12 ya, 2 itu huruf, 10 sisanya itu isim. Kemudian qala asyarih waqad yujzamu bi idza fi darurati syir. Dan fi'il juga fi'il mudhari bisa juga dijazmkan oleh idza, tapi fi darurati syi'ri, dalam keadaan darurat pada syair. Ya, dalam syair itu kan ada timbangan-timbangannya. Maka untuk sesuai dengan aturan timbangan tadi, maka idza bisa menjazmkan fi'il mudhari. Berarti di luar syair tidak boleh. Idza tidak menjazmkan. Ini idza, kos idza, tambahan yang disebutkan penulis pada akhir perangkat penjazm. Dia boleh menjazmkan fi'il mudhari manakala dalam syair saja. Seperti perkataan penyair, nahu qali syair, wa idza tusibka khasasatun fatajammal. Apabila kefakiran itu menimpamu, maka bersabarlah. Maka kita lihat di sini ada setelah idza itu ada tusib. Asalnya dari asoba yusibu. Anta tusib. Khasasatun tusibuka. Kemudian idzanya di sini menjazmkan fi'il tusibuka. Nah, jadilah tusibaka. Nah, ini contoh di antara idza itu menjazmkan fi'il mudhari. Ya, tapi ingat, idza ini menjazmkannya pada syair saja. Di luar syair tidak termasuk. Berbeda dengan ke-12 perangkat yang lainnya tadi. Ini adalah potongan bait dari Abdul Qais. Catatan kaki pada bagian fawaidu wa tanbihatun. Ya, faedah-faedah dan beberapa catatan peringatan. Yang pertama, faid dan tanbih yang pertama, qala Ibnu Hisham ya, penulis Syarah Syudur Dhahab mengatakan lam harfu jasmin lina fil mudhari'i wa qalbihi madhiyan. Lam adalah huruf penjazam, ya, dia menafikan mudhari dan mengubahnya menjadi bermakna madhi. Seperti perkataanmu yakumu zaidun. Ini Zaid berdiri.
Fayakunul fi'lu marfu'an, maka fi'ilnya ya tidak ada penasab, tidak ada penjazam, maka dia marfu. Karena kosong dari penasab dan penjazam. Li khuluwihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa muhtamalan lil hali wal istiqbal. Dan fi'il yakumu ini maknanya bisa al-hal zaman sekarang, bisa pula maksudnya istiqbal, nanti baru akan. Fa idza dakhalat alaihi lam, maka kalau dia kemasukan lam, jasamathu wa qalabathu ila ma'nal mudhi. Maka lam ini menjasamkan yakum, jadilah lam yakum zaidun. Nah, dan maknanya yang tadinya bisa mungkin pada zaman sekarang atau istiqbal, qalabathu ila ma'nal mudhi. Maka ia mengubahnya, membaliknya menjadi bermakna madi, ya telah berlalu. Atau konteksnya yang tadinya zaman sekarang sama akan datang, fi'il mudhari kan demikian. Ketika kemasukan lam, maka artinya Zaid tidak berdiri ya sebelum itu, sebelum kalam, maka Zaid tidak berdiri atau belum berdiri. Ini maknanya makna harfu qalab. Kan kita bahas lama itu menjasamkan si. Maka lama yang masuk pada fi'il madi, dia bukan huruf nafi yang menjasamkan. Ya, kalau lama ini masuk ke fi'il madi, maka dia bukan yang menjasamkan fi'il. Tapi dia adalah dzaraf yang bermakna hinin, ya, maknanya ketika, pada waktu. Nah, menurut pendapat yang masyhur. Tapi ada juga yang berpendapat dia bukan isim, tetapi dia huruf syarat. Nah, seperti diantaranya Imam Sibawai, salah seorang tokoh yang terkemuka pada bidang nahwu. Seperti lamma najakum ilal bari a'radtum. Maka di sini lamanya adalah lama yang memiliki makna syarat. Nah, kulihal lama itu menjasamkan fi'il mudhari. Ketika maknanya sebagai harfun nafyin wa jasmin wa qalbin. Tetapi nanti kalau dia bermakna ketika, maka di situ bukan lama yang menjasamkan fi'il mudhari, itu lama yang lain. Ya. Jadi lama dalam kalimat kadang muncul dalam berbagai wajah. Nah, sampai sini dulu aja yang kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita membaca lanjutan dari faidah dan tanbih, kemudian i'rab serta penutup dengan latihan, insya Allah. Dan coba dibaca terlebih dahulu i'rabnya karena tidak berharokat, sebagai latihan terlebih dahulu. Nah, kahlitu bihada. Asykurukum syukran ala ihtimamikum wa juhdikum bidirasah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.